Bima mencoba kembali menggunakan benda mistisnya untuk mencari jalur keluar. Namun, kali ini, energi negatif hutan terasa semakin kuat dan mengacaukan upaya Bima. Dalam keheningan malam, mereka mendengar suara langkah-langkah kaki yang semakin mendekat. Sosok hitam itu muncul kembali, tetapi kali ini tidak sendirian. Beberapa bayangan gelap lainnya muncul dari kegelapan, menyelimuti kelompok itu, sepertinya hendak menggempur mereka. Situasi semakin mencekam dan keputusasaan merasuk di pikiran kelompok itu. Adit berusaha tetap tenang. Ia merasakan adanya kekuatan tak kasat mata yang menekan udara di sekitarnya. Bonnie mencoba menguatkan mereka. Kita harus bersama-sama dan tetap fokus. Kita akan menemukan jalan keluar bersama, ucapnya dengan penuh rasa takut. Saat mereka berusaha melawan ketakutan, tiba-tiba terdengar suara helikopter yang mendekat. Cahaya lampu sorot helikopter memecah kegelapan, dan kelompok itu melihat tim SAR yang datang untuk menyelamatkan mereka. Perasaan lega memenuhi hati mereka, dan mereka langsung diangkut masuk ke dalam helikopter oleh tim SAR. Sementara helikopter terbang meninggalkan gunung, mereka melihat ke bawah dan melihat sosok hitam yang masih berdiri tanah lapang, memandang mereka dengan mata yang penuh kemarahan. Meski telah diselamatkan, mereka tahu bahwa cerita ini akan terus menghantui. Mereka merenung tentang kengerian yang mereka alami dan sosok hitam misterius yang terus mengancam di Gunung Lawu. Helikopter membawa kelompok itu menjauh dari kegelapan Gunung Lawu. Dalam kehangatan kabin helikopter, mereka merasa seperti telah melepaskan beban besar. Tim SAR memberikan senyuman penyambutan dan mereka merasa aman di bawah perlindungan tim yang terlatih ini. Ketika helikopter meninggalkan Gunung Lawu, Bonnie, Adit, Bayu, dan Bima saling pandang dengan tatapan campur aduk. Pengalaman yang mereka alami mengguncang keyakinan mereka tentang gunung sebagai tempat petualangan yang menyenangkan. Pemandangan yang seharusnya indah dan mempesona kini tertutup bayang-bayang misterius yang menghantui setiap langkah mereka. Selama perjalanan pulang, tim SAR melihat mereka dengan gembira dan mengatakan bahwa mereka telah hilang sejak 10 hari yang lalu. Namun mereka merasa hanya semalaman di gunung itu. Lalu mereka bercerita kepada tim SAR tentang sosok hitam dan yang mereka alami selama di gunung itu. Meskipun banyak yang meragukan cerita mereka, ada rasa ketidaknyamanan yang melingkupi helikopter, seolah-olah penunggu Gunung Lawu itu sendiri ikut terbawa bersama mereka. Ketika matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur, suasana hati mereka mulai membaik. Saat helikopter mendarat di tempat yang aman, mereka disambut oleh tim medis untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Meski tubuh mereka selamat, jiwa mereka masih terhantui oleh bayangan hitam yang melingkupi Gunung Lawu. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Bonnie, Adit, Bayu, dan Bima berkumpul untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada mereka saat di Gunung Lawu. Akhirnya mereka mencari tahu dan memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli paranormal dan seorang pemandu pendakian berpengalaman untuk mencari jawaban. Saat mereka bertemu, paranormal itu melihat ada aura jahat yang samar mengelilingi mereka. Ahli paranormal membaca energi yang masih terikat pada mereka, sementara pemandu pendakian memberikan wawasan tentang sejarah mistis Gunung Lawu. Dari konsultasi itu, mereka mengetahui bahwa Gunung Lawu memang dianggap sebagai tempat dihuni oleh roh-roh penunggu. Kejadian malam itu, menurut ahli paranormal, mungkin dipicu oleh tindakan Bayu yang merusak ketenangan alam gaib di sana. Mereka juga mendengar kisah-kisah tentang pendaki lain yang banyak mengalami pengalaman serupa. Meski misteri di sekitar Gunung Lawu masih belum sepenuhnya terpecahkan, kelompok itu setidaknya mendapat gambaran bahwa gunung itu memiliki hal gaib dan sebagai pendaki harus menghormatinya. Meskipun kelompok pendaki itu terus menjalani kehidupan sehari-hari yang normal, namun jejak misteri malam di Gunung Lawu tak pernah benar-benar hilang dari pikiran mereka. Trauma yang mereka alami menciptakan ikatan yang tak terucapkan di antara mereka.
Setiap kali bulan purnama mengintip di balik awan malam, mereka merasa seakan-akan mata hitam sosok misterius itu masih mengawasi dari kejauhan.